Baik, kita kedatangan dua ahli yang sangat kompeten di bidang TGR untuk dunia tunggal, ganda, dan peregu atau biasanya kita singkat dengan TGR. Ada Mas Agus dan Mbak Eka. Oke. Nah, di sini kita ajak untuk berbagi ilmu tentang teknik, taktik, dan juga strategi meraih prestasi puncak. Selamat datang Mbak Eka, Mas Agus. Waalaikumsalam. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan, ntar bebas siapa yang mau menjawab atau saling melengkapi gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Dalam menilai sebuah jurus, apa saja elemen fundamental yang menjadi patokan kualitas seorang pesilat? Mulai dari kuda-kuda, langkah, hingga aplikasi tenaganya. Bisakah dijabarkan contoh-contohnya dan juga mungkin elemen penilaian utamanya? Siap, izin Mas. Jadi tergantung kategorinya. Tadi saya ralat dulu bahasanya. Kalau sekarang itu namanya udah bukan TGR ya Mas Agus. Tapi semua sudah sepakat dari peraturan pencaksilat yang ada tahun 2025 itu semuanya namanya kategori jurus. Nah, kalau ditanya fundamental masalah nilai, berarti kita ngomongin soal aspek penilaian untuk sebuah prestasi ya Mas ya. Kalau saya ngebaginya di kategori jurus itu kan ada 4 nomor. Ada nomor tunggal, ada nomor tunggal bebas, ada nomor ganda, ada nomor kategori regu. Nah, untuk yang kategori baku yang memang gerakannya sudah ada, sudah disetarakan dan semuanya harus sama, yaitu kategori tunggal sama regu. Aspek penilaian tertinggi yang pertama itu adalah nilai kebenaran gerak. Jadi geraknya harus benar dulu Mas, karena poin tertingginya itu ada di kebenaran gerak, sedangkan nilai kemantapan itu poinnya hanya 0,1. Sedangkan untuk kategori yang kreasi, saya bilangnya kreasi ya Mas, karena berkreasi kayak kategori ganda sama kategori tunggal bebas, itu kan bebas gerakannya selama sesuai dengan aturan yang tetap yang ada, maksudnya secara pelaksanaannya. Nah, itu penilaiannya beda. Yang harus diberatakan itu adalah kekayaan geraknya. Kekayaan gerak itu variasi gerakan, anggap aja itu. Harmonisasi teknik serang bela sama penghayatan karena bentuknya kreasi. Di situ Mas. Jadi kalau untuk tunggal sama regu yang harus diutamain dibesarin dulu itu nilai kebenaran geraknya yang punya poin tinggi. Tapi kalau di kategori kreasi ganda sama tunggal bebas itu dia punya aspek penilaian 3 karena dasar nilai yang dikasih itu 9 10. Nah, dari 3 tadi yang disebutin itu dia punya range dari 0,1 sampai 0,3. Kayak gitu Mas. Oke, baik. Mungkin mic-nya agak dinaikin dikit Mbak Eka. Iya. Nah, mungkin selain teknik, ekspresi dan juga penjiwaan atau karakter building itu kan juga menentukan kali ya. Nah, bagaimana cara melatih seorang atlet untuk tidak hanya menjalankan jurus tapi juga bisa menghidupkannya? Bisa Menghidupkannya. menghidupkan jurus-jurus. Iya. Kalau untuk di jurus tadi ya Mbak Eka, mungkin dari sisi ekspresi wajahnya, ekspresi badannya saat dia melakukan gerak jurus itu juga jadi menghidupkan gerak jurus itu sendiri. Jadi ada ekspresi wajah, ada ekspresi gerak, ada ekspresi saat menyerang, ada ekspresi saat menghindar. Itu berbeda. Begitu juga ekspresi wajah saat menyerang, ekspresi wajah saat menghindar. Itu harus dilatih juga, harus dibiasakan ke anak. Itu jadi akan menghidupkan si gerak jurus itu sendiri. Kemudian irama permainan. Itu jadi salah satu unsur yang menarik untuk dilihat, ditonton oleh audiens. Jadi penampilan jurus tunggal ganda regu ini nggak monoton karena ada irama ketukan-ketukannya, ada patah-patah, ada cepat, ada titik berhenti. Kita biasa nyebutnya titik dan koma ya Mbak Eka ya. Titik dan koma. Kalau titik itu hitungannya 1, 2. Kalau koma tuh gitu. Jadi ada perbedaan lama waktunya untuk jeda di setiap gerakannya Mbak Eka ya. Nah, itu yang bisa jadi menghidupkan. Nah, selain itu yang
bisa untuk mendukung ke arah sana apa? Itu kelentukannya juga harus dilatih, kelenturannya. Dengan cara peregangan yang benar. Tidak terburu-buru saat melakukan peregangan. Itu juga salah satu faktor yang mendukung itu. Karena nanti gestur badan itu harus didukung sama itu. Kalau kaku susah mengekspresikannya gitu. Mungkin itu. Baik. Nah, kemudian nyawanya ganda sama beregu itu kan kekompakan ya Mas ya. Latihan-latihan spesifik apa yang paling efektif untuk melatih timing keseragaman gerak dan juga kesatuan energi sebuah tim itu? Untuk regu ya Mas? Regu sama ganda. Regu dan ganda. Kalau untuk regu, untuk melatih kekompakannya, kalau ada cermin lebih bagus. Jadi kelihatan semuanya. Kalau nggak ada, bisa pakai sistem segitiga, saling melihat. Tujuannya apa? Untuk mengenal irama masing-masingnya. Itu dulu. Begitu udah ditentukan iramanya, udah saling kenal iramanya, tinggal penyesuaian. Bisa juga nanti pakai hitungan. 1, 2, 3, 4 untuk yang interval. Kalau untuk gerak serang bela itu nggak perlu pakai hitungan, biasanya udah otomatis tuh. Bisa sama, bisa bareng. Nah, kemudian kalau untuk ganda ya Mas ya. Kalau untuk ganda itu lebih ke saling Nggak sih, Mas? ya, Ngulang-ngulang gerak kayak Mas ya, Agus betul, dulu betul, pernah ngasih betul. CPR suruh Benar, benar, ngalir. benar. Berapa kali? Tambahannya itu betul. Jadi setelah didapat iramanya udah saling mengenal, ketukannya udah tahu, kode-kodenya juga dibuat. Setelah itu dilakukan repetisi supaya terbiasa. Akhirnya otomatis. Gitu. Kalau udah otomatis, terkadang makanya feeling, nggak usah ngelirik lagi. Kadang nggak usah harus nunggu kode, itu udah otomatis jalan. Gitu. Kalau untuk ganda itu beda sama regu. Kalau untuk kekompakan di ganda itu dia kan sifatnya serang bela ya Mas. Jadi saling menunggu. Tapi gerakannya udah dibuat, udah tahu masing-masing gerakannya apa, abis ini gerakannya apa, abis ini gerakannya apa, udah hafal. Jadi otomatis itu akan terjalin kekompakan itu sendiri karena udah saling menghafal. Jadi serang sambut itu udah berjalan gitu. Nah, selain itu yang perlu dijaga di regu dan ganda adalah chemistry. Nah, itu kita harus saling mengenal bukan hanya dari sisi gerakan, tapi sifat watak rekan kita seperti apa itu kita harus bijak tuh. Harus bijak memahami mereka. Itu juga sangat penting. Karena begitu moodnya hilang karena nggak saling mengenal, Langsung off. Udah. Itu akan mempengaruhi irama jelek, ekspresi juga nggak bagus, tenaganya turun, mood bertandingnya untuk mencapai prestasi maksimal udah pasti nggak dapet. Bahkan dari masih latihan tuh, apalagi bertanding gitu kan. Mungkin itulah. Baik ada tambahan mungkin. Iya sih, yang tadi dibilang Mas Agus benar. Cuma kalau untuk ngomongin timing, ya tadi dulu tuh kayak Mas Agus sempat kelupa nih. Jadi disuruh ngulang-ngulang itu loh Mas, main 3 menit. Saya pernah disuruh 3 menit ngulang 10 kali. Tapi dengan ngalir, bentuknya harus sama, ekspresinya harus ada. Wah, itu akhirnya kita jadi tahu, oh teman kita tuh speednya untuk gerakan ini segini. Jadi dua-duanya harus ajak kalau mau ngomongin timing. Kalau dia kadang cepat kadang pelan, nanti nggak ketemu timingnya. Jadi dua-duanya harus dalam kondisi ajak. Konsisten ya. Betul. Sama. Jadi baru bisa ketemu Mas. Betul. Nah, yang dibilang otomatisasi dari ulangan tadi akhirnya jadi otomatis, jadi tahu. Kan yang nggak boleh itu diganda. Kita nyerang tapi ngasih kode itu kan nggak boleh, jadi kelihatan apa ya, unsur berantemnya tuh kurang lah, nggak seru lah dilihatnya di situ sih Mas. Oke, Mbak Eka, Mas Agus, ini sebenarnya masih banyak lagi yang ingin ditanyakan. Tapi berhubung ini mau dimulai acaranya, mungkin kita sambung di lain waktu agar pemirsa juga semakin penasaran bagaimana kisah selanjutnya. Siap. Terima kasih Mas Agus, Mbak Eka, sampai Sama-sama. jumpa. Halo. Sampai jumpa.